Hai kids, kembali lagi dengan Miss Utari. Hari ini kita akan kembali belajar tentang tema 2, subtema 2. Jadi kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan, benar sekali. Sudahkah kalian siap belajar dengan Miss Utari? Sudah? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Check it out. Hai kids, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, sistem pernafasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengetahui alur bernafas pada manusia, yang kedua, mengetahui proses pernafasan pada manusia, dan yang ketiga, mengetahui gangguan organ pernafasan. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu bernafas. Apakah kalian masih ingat apa itu bernafas? Ya, bernafas merupakan peristiwa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dari bernafas itu tujuannya adalah untuk memperoleh oksigen, dan oksigen yang diperoleh di dalam tubuh digunakan untuk proses pembentukan energi. Jadi, tujuan kita bernafas adalah untuk membentuk energi. Hasil dari bernafas selain energi yaitu karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Tahukah kamu organ yang berperan saat bernafas? Adakah yang bisa menebak? Ya, mari kita simak organ pernafasan pada manusia. Nah, jadi ini merupakan gambaran sederhana bahwa organ pernafasan kita terdiri atas rongga hidung, kemudian ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan tentunya ada alveolus serta otot diafragma. Nah, ini lebih lengkapnya. Jadi organ pernapasan pada manusia ada rongga hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Mari kita bahas satu persatu. Dan alur pernafasan yaitu udara akan masuk melalui rongga hidung, melalui faring, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, atau alveolus. Nah, jadi ketika kita menghirup udara, perjalanan inilah yang akan dilalui oleh udara tersebut. Pertama, rongga hidung. Jadi rongga hidung fungsinya sebagai penyaring debu yang ada pada udara, disaring oleh rambut halus dan debu menempel bersama dengan lendir. Serta terjadi penyesuaian suhu dan kelembaban udara yang terjadi di rongga hidung kita. 2. Faring. Fungsinya sebagai saluran udara dari rongga hidung ke laring dan juga merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Bagian ini disebut dengan faring. 3. Laring. Fungsinya penghubung antara faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Jadi bisa diperhatikan laring. Jadi letak antara faring dan laring itu di bawah faring ya kids ya. Jadi faring itu letaknya lebih di atas. Kemudian trakea. Trakea sering juga disebut dengan tenggorokan. Fungsinya menyaring udara yang dilakukan oleh rambut silia yang terdapat di trakea dan menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Jadi selain di rongga hidung, ternyata di trakea juga terdapat rambut-rambut yang fungsinya menyaring udara. Bronkus. Bronkus merupakan dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Jadi, trakea tersebut bercabang, percabangan tersebut disebut dengan bronkus. Fungsinya meneruskan udara ke bronkiolus. Jadi, ini merupakan bagian bronkus ya kids. Kemudian, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus, fungsinya meneruskan udara ke alveolus. Jadi bronkus bercabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Paru-paru dan alveolus. Jadi fungsinya terdapat pada ujung bronkiolus. Fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, alveolus tersebut terletak di ujung-ujung bronkiolus. Jika gambar ini diperbesar, bentuknya menyerupai buah anggur. Jadi, terdapat alveolus di sini terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
di mana oksigen akan dimanfaatkan oleh tubuh kita dan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan dihembuskan kembali keluar. Proses pernafasan manusia. Jadi, pada saat manusia bernafas, ada dua proses utama. Yang pertama menghirup udara dan yang kedua menghembuskan udara. Menghirup udara, perjalanannya udara masuk ke hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, paru-paru membesar, rongga dada membesar, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Sedangkan ekspirasi menghembuskan udara, paru-paru mengempis, rongga dada mengecil, udara berupa karbon dioksida akan keluar. Jadi bisa dicermati di gambar ini merupakan mekanisme inspirasi bahwa udara akan masuk dan kondisi paru-paru kita akan membesar, rongga dada pun akan membesar, sehingga udara bisa masuk. Kemudian ketika udara keluar, paru-paru kita akan mengempis atau mengendur dan rongga dada kita pun mengecil, sehingga udara mampu dihembuskan keluar. Jenis pernafasan. Nah, jenis pernafasan itu ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Mekanismenya hampir sama dengan proses pernafasan sebelumnya, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Di pernafasan dada pun terjadi proses inspirasi maupun ekspirasi. Begitu juga dengan pernafasan perut. Jadi pernafasan dada perbedaannya adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan otot diafragma. Jadi proses inspirasi dan ekspirasinya sama, perjalanannya sama, hanya saja otot yang berkontraksi dan berelaksasi berbeda. Jika pernafasan dada, pada saat inspirasi, otot tulang rusuk akan berkontraksi. Sedangkan pada saat ekspirasi atau menghembuskan udara, otot tulang rusuk akan berelaksasi. Sedangkan pada pernafasan perut, pada saat inspirasi atau menghirup udara, otot yang akan berkontraksi adalah otot diafragma. Sedangkan pada saat ekspirasi atau menghembuskan udara, otot yang akan berelaksasi adalah otot diafragma. Jadi pada intinya hanya terletak pada perbedaan otot. Dan pernafasan dada dan perut terjadi secara bersamaan. Adapun gangguan pada sistem pernafasan manusia, yang pertama ada tuberkulosis paru-paru, penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya batuk berdahak disertai darah, nyeri di bagian dada dan sering mengalami demam pada saat petang hari. 2. Bronkitis, penyebabnya bisa alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat kimia lain. Penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Gejalanya batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Pneumonia, penyebabnya virus, bakteri, dan jamur. Penyakit peradangan pada paru-paru terutama di bagian alveolus. Sulit bernafas, batuk disertai darah, dan dada terasa sakit. Influenza atau penyebabnya adalah virus influenza, penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk atau bersin. Gejalanya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Sedangkan yang terakhir, flu burung, yaitu virus H5N1, penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Gejalanya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Dan masih banyak contoh gangguan kesehatan yang lainnya. Bagaimana? Cukup jelas? Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tanyakan saat virtual class. Bye-bye!